Yang pertama kalau kita lihat dari BUMN Karya tentu permasalahan korupsi itu bukan hanya terjadi di BUMN Karya. Akan tetapi yang menjadi PR kita hari ini, BUMN hari ini adalah bagaimana melepaskan stigma sarang korupsi dari BUMN itu sejak zaman Orde Baru. BUMN mengalami beberapa fase dan pada Orde Baru kita ya terstigma sebagai sarang korupsi dan hari ini stigma itu tidak bisa lepas. Nah, terkait dengan bagaimana kenapa kok tidak bisa lepas, yang pertama kita harus evaluasi bagaimana sistem rekrutmen direksi di BUMN Karya, di BUMN, termasuk BUMN Karya. Jangan-jangan ada persoalan yang membuat mereka terpaksa harus korupsi, misalnya transaksional dan lain sebagainya. Karena seperti kita ketahui bersama, rekrutmen direksi ini tidak dilaksanakan secara terbuka, tidak dilaksanakan secara akuntabel. Sehingga calon direksi itu pun sendiri tidak bisa memantau saya setelah asesmen sampai mana nih sekarang, hasil asesmen saya seperti apa. Ini tidak ada yang bisa memantau. Jadi kalau masalah kompleksitas persoalan korupsi di BUMN ini memang menjadi hal yang tidak bisa hilang meskipun menterinya pun baru. Dari Menteri A, Menteri B sampai dengan Menteri hari ini yang menjanjikan bersih-bersih ternyata juga tidak bisa menghilangkan korupsi di BUMN, terutama BUMN Karya. Oke, saya akan ke Bang Ron. Bang Ron, dikatakan bahwa sektor konstruksi ini tidak terlepas dari stigma sarang korupsi, bahkan sudah sejak lama. Nah, kalau dari pengalaman Anda sendiri sebagai vendor begitu yang berhubungan juga dengan perusahaan-perusahaan konstruksi, utamanya Waskita Karya, sebetulnya apa sih permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan? Kalau sering ditemukan bagi saya sih kalau masalah korupsi ini nggak sering saya temukan ya, tetapi memang celahnya sangat besar. Nah, celahnya yang sangat besar ini membutuhkan banyak orang yang terlibat karena seperti kasus yang Pak Destiawan sekarang ini itu membutuhkan beberapa orang yang memasukkan surat-surat, memasukkan pelaksanaan, memasukkan sampai bisa pencairan SCF tersebut. Jadi kalau dibilang sarang korupsi sih itu tergantung orangnya. Benar tadi yang Pak Yunus bilang, butuh akuntabilitas mencari seseorang direksi, tetapi ya itu tadi, kalau orangnya memang udah orangnya tadinya baik-baik, tapi kalau lihat mencelah, celahnya ini sangat besar Pak. Dan setelah kasus ini terbuka, setelah saya pelajari dan pengalaman saya sendiri sebagai vendor, memang celahnya sangat-sangat gampang. Jadi tergantung orangnya memang juga dan tergantung kontrolnya di dalam. Oke, Mas Yunus, celahnya sangat gampang dan bahkan ini melibatkan banyak pihak. Tanggapan Anda, Mas Yunus? Ya, jadi BUMN itu sebenarnya punya sistem pengawasan internal yang rapi. Akan tetapi sistem pengawasan internal ini perlu diperkuat. Hari ini kita lihat sistem pengawasan internal yang ada itu hanya sebagai formalitas. Bagaimana SPI namanya, Satuan Pengawasan Internal ini bertanggung jawab kepada direksi. Artinya temuan-temuan yang terjadi di lapangan tentu tidak akan bisa mengungkap hal-hal yang terjadi di kalangan direksi misalnya. Karena ada kepentingan direksi yang harus diamankan. Oleh karena itu sistem pengawasan internal ini harus dikoordinasi langsung oleh Dewan Komisaris sebagai perwakilan dari pemilik saham yang incas langsung di BUMN. Nah, ketika sistem pengawasan internal ini kuat dan kemudian berdampak secara signifikan kepada korporasi, maka ini bisa ditekan. Artinya apa? Kemungkinan korupsi itu bisa ditekan. Jangan sampai kemudian menjadi mendarah daging korupsi ini, celakanya lagi kemudian Kementerian BUMN, Pak Erik misalnya, melaporkan ke pihak yang terkait, misalnya kejaksaan. Nah, ini kan yang jadi pertaruhan adalah trust publik terhadap BUMN. Nah, hari ini ketika BUMN dalam rangka memulihkan trustnya belum tumbuh, Pak Erik bersih-bersihnya caranya dengan memblow up ke media, memblow up ke publik, melaporkan ke kejaksaan, ini menurut saya kurang bijak. Oleh karena itu yang dibutuhkan hari ini, Pak Erik punya kekuasaan. Pak Erik punya kewenangan untuk mengganti direksi. Yang kalau sudah ketahuan, tinggal direksinya diganti, disuruh milih, kamu mau ganti kerugian ini apa enggak? Atau enggak, saya laporkan ke kejaksaan. Nah, maka kalau direksinya mengganti kerugian, maka kita tak boleh laporkan ke kejaksaan, karena itu restoratif justice kan. Nah, trust publik, BUMN akan diselamatkan, jadi kepercayaan publik akan pulih di BUMN. Tapi kalau cara bersih-bersihnya seperti ini, kita butuh effort yang sangat besar untuk mengembalikan trust publik itu pada BUMN.
Nah, Mas Yunus, kalau misalkan satuan pengawasan internal ini dikatakan cukup lemah, lalu sebetulnya pihak mana yang seharusnya bisa mengawasi dengan cukup komprehensif begitu? Karena bisa dikatakan bahwa sektor konstruksi ini memang sangat-sangat sensitif terhadap utang yang menggunung, kemudian tadi juga dikatakan tidak terlepas dari stigma korupsi. Ya, jadi sekarang itu sistemik, Mbak. Di fase setelah Orde Baru, tantangan bagi BUMN adalah politisasi. Bagaimana orang-orang politik hadir menjadi komisaris, menjadi direksi di BUMN, maka kepentingan-kepentingan politik praktis akan dibawa. Nah, sekarang ketika kita misalnya seperti saat ini, misalnya sistem bagaimana cara mengawasinya? Nah, pasti orang-orang yang bekerja tidak profesional ya, oknum-oknum yang tidak profesional, apalagi menjelang tahun politik, pasti ada agenda-agenda politik yang dikerjakan oleh BUMN. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, kalau kita lihat BUMN Karya misalnya, BUMN Karya ini kan baru mengalami kerugian ini akhir-akhir ini. Disebabkan ketika BUMN Karya tidak hanya mengerjakan pekerjaan konstruksi, tapi juga dipaksa oleh negara untuk investasi terhadap pekerjaan itu. Nah, BUMN Karya ini yang hitahnya itu sebenarnya BUMN konstruksi, ini dipaksa untuk investasi. Ketika investasi jadi utang. Nah, investasi yang satu jadi utang, investasi yang tempat yang lain utang lagi. Belum selesai, investasi tempat yang lain, dan semua infrastruktur yang dikerjakan dan investasinya oleh BUMN Karya adalah infrastruktur yang tulang gitu, bukan daging. Jadi misalnya kayak proyek tol Sumatera yang yang penggunanya sedikit dan lain sebagainya, ini di BUMN Karya. Oleh karena itu kita harus mengembalikan BUMN Karya ini sebagai BUMN konstruksi.